Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, dimanapun tayangan ini dapat dilihat, pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua melalui kanal YouTube seperti ini dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk mengembangkan peradaban kita, terutama peradaban Islam dan peradaban Nusantara ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita melalui kanal YouTube ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segenap aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya hormati, ketika orang bertanya kapan tonggak peradaban ditancapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sekian banyak pendapat, argumentasi, dan juga opini dari sejumlah kalangan. Akan tetapi saya mencoba mengilas balik dan membaca jejak sejarah yang pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan jejak sejarah peradaban atau tonggak peradaban ini mulai ditancapkan. Dan ini adalah sebagai starting point berkembangnya Islam dari semua lini, dari semua aspek. Sejumlah referensi yang saya temukan dan juga saya gali, maka saya mencoba berkesimpulan bahwa tonggak peradaban pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah itu adalah ketika beliau memutuskan untuk berpindah, untuk hijrah dari tanah kelahiran beliau, Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian kita ketahui sebagai sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa hijrah Rasulullah, hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah ini sesungguhnya bukan sekedar perpindahan fisik, perpindahan tempat, tetapi menjadi tonggak sejarah hadirnya peradaban baru di permukaan bumi ini. Peradaban itu yang kemudian kita nikmati hari ini sebagai peradaban Rabbani, peradaban yang mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam segenap kehidupan, baik kebaikan untuk kemaslahatan individu, kemaslahatan sosial, masyarakat, dan juga kemaslahatan sebuah negara. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, yang pada saat itu belum bernama Madinah, beliau mengubah nama kampung yang disebut dengan Yathrib, kampung Qaryah, diubah namanya menjadi Madinah. Perubahan Madinah dari sebuah nama Yathrib merupakan sebuah titik, sebuah trigger, sebuah starting point untuk memberikan sebuah konstruk imajinasi kepada masyarakat, konstruk berpikir kepada masyarakat bahwa perkampungan yang boleh jadi menunjukkan sebuah keterbelakangan itu bisa berubah dengan perubahan nama menjadi Madinah, di mana Madinah berarti adalah kota. Madinah berakar atau seakar dengan kata-kata tamadun yang berarti adalah peradaban.
Jadi Rasulullah sudah mencanangkan Madinah sebagai pusat peradaban melalui nama itu sendiri. Karena bagaimanapun, nama itu sesungguhnya memberikan sebuah inspirasi dan spirit terhadap sebuah situasi. Sebagaimana halnya juga kita biasa memberikan nama kepada anak-anak atau cucu kita. Dengan harapan nama ini menjadi sebuah semangat dan inspirasi bagi anak atau cucu yang bersangkutan untuk kelak dia menjadi apa di masa-masa mendatang. Maka ketika Rasulullah membuat nama ini, Madinah, tentu ada harapan besar yang beliau inginkan, yang hadir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, yaitu perubahan dari sebuah kultur yang mungkin masih tradisional, yang terkebelakang, yang tidak berpendidikan, bahkan mungkin yang tidak memiliki peradaban, menuju kepada sebuah masa, sebuah era, sebuah keadaan di mana masyarakat menjadi masyarakat terdidik, berbudaya, dan memiliki semangat untuk mencari dan mendalami ilmu pengetahuan dan membangun peradaban. Itu sebabnya Rasulullah kemudian ketika beliau sampai di Madinah, yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Masjid Quba yang dibuat persegi sebagai sebuah desain arsitektur, kalau tidak salah persegi 5, sebagai sebuah titik awal perkembangan arsitektur Islam di masa-masa berikutnya. Dan kemudian beliau membangun Masjid Nabawi yang juga tidak kalah pentingnya dari Masjid Quba pada masa itu. Nah, kedua masjid merupakan titik tonggak hadirnya peradaban baru di dunia ini sebagai sebuah peradaban yang kelak akan bisa menggantikan peradaban Yunani, peradaban Parsia, dan peradaban Romawi yang sudah begitu lama tumbuh berkembang dan kemudian perlahan namun pasti diganti oleh peradaban Islam. Lalu di mana sih peradabannya? Di titik mana, di aspek mana peradaban itu muncul? Di dalam peta sejarah, di dalam perjalanan sejarah, kita bisa melihat bahwa peradaban-peradaban Islam itu meliputi banyak aspek. Ya. Ada peradaban di bidang politik, ada peradaban di bidang ekonomi, ada peradaban di bidang sosial, ada peradaban di bidang pendidikan, ada peradaban di bidang peradaban itu sendiri, yang semuanya ini memiliki karakteristik dan genre yang berbeda dengan peradaban yang telah dibangun oleh masyarakat Romawi, Parsia, dan juga Yunani pada masa lalu. Oleh karena itu, hemat saya, diperlukan sebuah ikhtiar, sebuah jihad dan ijtihad kita semua untuk mencoba menggali peradaban-peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat, diikuti oleh kelompok tabi'in, tabi'at tabi'in, dan juga ulama-ulama berikutnya. Saya mencoba membahas satu peradaban yang pernah dibangun oleh Rasulullah, yang pernah Rasulullah titipkan kepada sahabat sebagai sebuah legasi di dalam bidang politik misalnya. Sebelum kita membahas secara berseri terhadap peradaban-peradaban yang pernah hadir dan akan terus hadir di sepanjang zaman ini, yaitu peradaban politik misalnya. Di dalam perjalanan sejarah perpolitikan di dunia ini, kita tahu bahwa di masa-masa klasik, baik Parsia, Romawi, itu juga di Athena, adalah menggunakan sistem kerajaan, sistem hereditas, bukan menggunakan sistem demokrasi. Demikian juga di kabilah-kabilah Arab Quraisy pada saat itu, untuk menentukan seorang pemimpin itu menggunakan sistem keturunan. Rasul datang melakukan sebuah quote-unquote revolusi di bidang politik ini. Rasul memberikan sebuah
wacana dan juga best practice kepada masyarakat sesudahnya untuk dilihat bagaimana beliau membangun sebuah kultur politik dengan cara tidak lagi menerapkan aspek kekeluargaan di dalam pemerintahan, tetapi beliau menerapkan sistem demokrasi, sistem musyawarah, yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki integritas dan juga memiliki kemampuan dalam bidang leadership. Itu sebab ketika Rasulullah SAW wafat, yang mengganti beliau bukan keturunan beliau, bukan juga sepupu beliau, bukan juga keponakan beliau, tetapi Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sampai seterusnya nanti kita ketahui sampai di zaman Utsman bin Affan. Sebuah kultur politik yang dibangun Rasul yang tidak pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Sebuah gerakan revolusioner yang dapat memberikan sebuah inspirasi dan aspirasi kepada masyarakat sesudahnya tentang bagaimana sebuah pemerintahan dibangun. Itu sebab Robert N. Bellah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasul pada saat itu terlalu melampaui zaman dan melampaui ruang dan waktu. Itu sebab sistem yang dibangun Rasul, sistem khilafah dengan sistem demokrasi itu memang tidak bertahan lama, hanya sampai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi paling tidak kita sudah bisa memberikan sebuah catatan penting di dalam perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bahwa peradaban perpolitikan, peradaban kultur kehidupan politik telah dibangun oleh Rasulullah SAW melalui role model yang beliau terapkan, yang kita lihat di masa lampau disebut sebagai masyarakat Madani atau negara Madinah. Inilah salah satu role model yang Rasulullah contohkan kepada kita semua, bagaimana membangun masyarakat yang kemudian disebut sebagai masyarakat Madinah, masyarakat Madani. Siapa mereka? Apa bentuknya? Yaitu masyarakat dengan sistem politik yang dibangun berdasarkan kemampuan, berdasarkan integritas, berdasarkan kapabilitas seorang pemimpin, yang juga di dalamnya diatur dengan undang-undang yang bisa mengakomodir orang-orang yang berbeda, baik berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi mereka mampu hidup dalam kebersamaan dan dalam kebersesamaan. Inilah yang harus dijadikan sebagai contoh praktis dalam membangun peradaban, bahwa Rasulullah SAW dengan negara Madinahnya bisa mengakomodir orang-orang yang berbeda agama dengan beliau, orang-orang yang berbeda bahasa, ras, suku, warna kulit. Karena prinsip negara Madinah adalah negara yang melindungi setiap warga negara yang tinggal di dalamnya dan bersedia bersama-sama membangun negara dan hidup tumbuh bersama-sama masyarakat lainnya. Jadi inilah salah satu peradaban kultur politik yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, yang hingga hari ini masih dikenang oleh sejumlah masyarakat dan menjadi best practice bagi kita semua. Saya kira kita akan berjumpa di perjumpaan berikutnya. Kita akan bahas tentang peradaban ekonomi, peradaban sosial, peradaban pendidikan, dan peradaban kultur itu sendiri bagaimana dibangun di dalam dunia Islam. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga Anda diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Anda dan kepada keluarga, kita berjumpa di hari-hari mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.